Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Tahun 1909, ada desa kecil bernama Watu Lamat. Lokasinya berada dekat dengan di kaki Gunung Semeru. Desa ini bersebelahan dengan desa kecil bernama Turam. Malam itu desa Watu Lamat diselimuti keheningan kabut dan malam yang sangat pekat. Saat semua penduduk desa tidur lelap malam itu, angin dingin terasa merayap di atas permukaan kulit. Angin aneh yang seolah datang dari sela-sela pepohonan di malam pekat itu seakan membawa pesan bisikan-bisikan aneh dari gunung yang ujungnya menjulang gelap. Langit yang melihat situasi itu merespon dengan menebar malam dengan suasana gelap dan hitam pekat seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang tak ingin dilihat oleh mata manusia. Suara lolongan anjing terdengar menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Seorang bocah berumur 12 tahun bergegas menyelesaikan hajatnya membuang air kecil. Saat itu anak kecil tersebut sedang buang air kecil di pagar bambu di halaman rumah. Jalan utama desa gelap gulita. Dari jauh terlihat seorang wanita muda berjalan tertatih-tatih. Pakaiannya penuh darah. Tangannya memegang kepala. Darah terlihat masih segar menetes dengan leher. Wajah wanita yang membawa kepala itu terlihat sembab. Sudut matanya terlihat merah bengkak. Namun sorot mata itu sangat dingin seolah tidak menyesali sama sekali perbuatannya. Akan tetapi nampaknya tetap ada rasa bersalah entah kepada siapa. Tarmo, bocah lelaki yang sedang buang air kecil itu, takut setengah mati saat wanita yang membawa kepala itu melintas di depannya. Bapak! Teriaknya histeris. Wanita yang membawa kepala itu bernama itu adalah Siem. Dia anak keturunan dukun yang sering dipanggil dengan nama Embok Sukem. Malam itu, Siem telah melanggar batas yang bahkan tidak pernah dilewati oleh leluhurnya terdahulu. Ketika Siem berjalan, suara gonggongan anjing membuntutinya ikut menggema. Warga desa yang mendengar suara teriakan histeris keluar dari rumah-rumah kecil mereka, membawa obor dengan tampang penuh rasa ingin tahu. Namun, apa yang mereka lihat membuat kaki mereka mendadak menjadi lemas. Ya jagat dumadi, apa yang kau lakukan, Siem? Teriak Raden Ngabehiwiryo, tetua desa yang paling dihormati di desa ini. Siem sama sekali tidak menjawab. Ia berjalan melewati jalanan tanah. Langkahnya membawa aroma anyir darah. Warga mulai berkumpul. Beberapa menutup wajah dengan kain. Yang lain membacakan mantra-mantra pelindung dengan gemetar. Itu kepala siapa? Seorang lelaki muda berteriak histeris. Semua menggeleng memberi isyarat tidak tahu. Namun, Siem tidak menjawab. Ia terus langkahkan kakinya berjalan. Sampai akhirnya berhenti di sebuah pohon beringin besar di tengah desa tempat di mana dahulu neneknya pernah tewas di tempat tersebut. Pohon beringin besar itu sangat dikenal sebagai tempat arwah leluhur desa bersemayam, tempat warga sering mengadakan dharma atau beribadah. Tempat menaruh sesaji setiap bulan purnama. Di bawah beringin, Siem berdiri kaku. Ia menaruh kepala yang dibawanya di atas batu altar lalu menatap kepala itu. Kemudian berlutut perlahan. Siem! Panggil seorang laki-laki berlari menyusul langkah Siem dari belakang. Inggih kula boten saget ngalawan maring sami. Ungkapnya pelan tapi cukup untuk didengar semua orang. Siem mengungkapkan jika ia tidak bisa melawan. Leluhur murko, arwah saking gunung paring dawuh dateng kula nglampahi punika sedaya. Siem mengatakan bahwa leluhur marah. Arwah dari gunung memerintahkan ia harus melakukan ini. Mendengar jawaban itu, semua orang sedikit mundur dari posisinya semula. Ngabehi lalu maju dengan sangat hati-hati. Di tangannya memegang tongkat kayu yang dihiasi ukiran mantra kuno.
Suaranya bergetar, meskipun ia berusaha tegas. "Siem, tuhing RG kita sampun saking aturan. Leluhur boten net ngluhuraken tumpangan darah manusa. Sapa ingkang ngandika dumateng panjenengan? Arwah punapa ingkang maringi dawuh punika?" Ucap Ngabehi mengatakan pada Siem, "Kau tahu aturan kita. Leluhur tak pernah meminta tumbal darah manusia. Siapa yang berbicara padamu? Arwah siapa yang memerintah ini?" Nada suara Ngabehi tinggi. Siem tertawa getir. "Boten leluhur, Raden Ngabehi punika suara saking tiang ingkang asal saking Gunung Riki. Suara punika dateng ing ngimpi kula. Ngancem kula, manawi kula boten manut, sakpunjer desa bade dipun telandening kutukanipun." Sahutnya mengatakan jika itu bukan perintah dari leluhur mereka, melainkan suara dari seseorang yang berasal dari gunung sana. Suara itu datang dalam mimpi dan mengancam. "Jika aku tidak menuruti perintahnya maka seluruh desa akan ditelan oleh kutukannya." Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa menyebut nama-nama lelembut atau roh penjaga gunung. Beberapa menyebut lelembut atau dewa jahat yang telah lama ditinggalkan manusia. "Siem, kowe kesurupan!" teriak seorang ibu tua dari kerumunan. "Buangen sirah punika, nyuna ngapura dumateng leluhur." Ucapnya menyuruh Siem membuang kepala itu, dan segera meminta maaf pada leluhur dan semua orang. Namun Siem menggeleng kepalanya. Ia menolak. Ia menatap mata semua orang seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu, dengan gerakan cepat, ia meletakkan kepala itu di akar beringin, di atas lingkaran sesaji yang sudah lama kering. Mata Siem terlihat putih pucat. Ngabehi mengangkat tongkatnya memukul pundak Siem. "Wontenana, Siem, punapa ingkang ko lampahi badheng gugah perkawis ingkang prayoga tetep tilem?" Ucapnya meneriakkan kalimat agar Siem menghentikan tindakannya sebelum ia membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur dalam pohon ini. Siem menyeringai ngeri, ia tidak peduli. Ia lalu melempar kepala itu ke dalam akar beringin. Seketika saja angin bertiup sangat kencang, meniupkan aroma kemenyan dan bau darah busuk. Obor yang dipegang warga desa padam serentak, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah gunung. Suara gemuruh seperti langkah raksasa, diselingi erangan makhluk yang tidak dikenal oleh setiap orang. Siem menunduk, menangis pelan. "Kula namung kepengin nyilametaken, piyambakipun boten paring pilihan dumateng kula." Ujarnya mengatakan jika sebenarnya Siem hendak menyelamatkan semua orang, sebab dirinya sama sekali tidak diberikan pilihan dengan menyelamatkan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, dari akar pohon beringin, muncul asap tipis yang membentuk sosok bayangan besar dengan mata merah menyala. Warga berteriak ketakutan. Beberapa jatuh pingsan di tempat. Sosok itu berbicara dalam bahasa yang tidak sepenuhnya dimengerti manusia, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian telah membangunkanku. Saatnya mengembalikan apa yang menjadi milik gunung." Ngabehi mundur dengan wajah pucat. Ia menoleh ke warga. Suaranya keras namun penuh kepanikan. "Semua orang, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Jangan menoleh ke belakang." Malam itu, suasana desa Watulamat benar-benar sangat kacau. Teriakan histeris dan suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar di mana-mana. Para warga desa berlarian menuju rumah masing-masing. Wajah mereka pucat karena diteror oleh rasa takut. Pintu-pintu rumah warga ditutup rapat. Suara kayu dan palang pintu yang dipasangkan terdengar bergema dalam keheningan malam. Lampu-lampu dengan segera dimatikan. Seorang ibu mendekap anak-anaknya di sudut ruangan kamar. Tubuh mereka gemetar sambil sesekali melirik ke lubang di bawah jendela yang sudah ditutup dengan kain lusuh. Para lelaki bersiap berjaga di dalam kamar melindungi keluarga mereka masing-masing sambil memegang kayu, celurit dan senjata seadanya. Wajah semua orang nampak cemas dan takut. Teror kematian seakan meneror di setiap sudut rumah di desa itu.
Mereka masih mengingat bagaimana puluhan tahun lalu Mbok Sukem bisa masuk rumah siapa saja, melalui celah-celah kecil rumah. Wujudnya yang berupa asap seolah membuat ia sulit sekali dihindari apabila bertemu. Malam itu, warga yang sudah terlanjur pingsan dibiarkan tergeletak di tanah. Tak seorang pun berani menolong. Siem tertawa nyaring. Ia melangkahkan kakinya menapaki jejak tanah basah di atas rumput-rumput berembun menyeret tangan Tarmo. Meninggalkan desa menuju hutan belantara di sekitar Semeru. Tarmo, bocah kecil yang menjadi saksi pertama atas kejadian mengerikan tadi, tubuhnya kaku. Ia seakan kehilangan jiwa. Tubuh kecilnya diseret di atas tanah. Anak lelaki itu gemetar. Matanya kosong dan bibirnya bergetar tanpa suara. Di rumah Ngabehi, suasana juga tidak kalah tegang. Tetua desa yang biasanya bijaksana itu juga tidak bisa berbuat banyak. Ia juga terlihat panik dan takut. Nampak terlihat dari wajahnya yang pucat pasi. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menutup rapat pintu rumah dan mengikatnya kuat dari dalam dengan tali yang terbuat dari kulit bambu. Bu, tetap sembunyi di dalam kamar sampai matahari benar-benar keluar. Dengan nada suara yang tegas. Wajahnya masih terlihat ketakutan dengan suasana hati yang tak bisa disembunyikan. Sang istri masih tetap mendekap kedua anaknya. Dekap anak-anak dan tetap di dalam selimut. Jangan keluar apapun yang terjadi. Ngabehi memberi peringatan sambil membuka lemari dengan terburu-buru. Ia mengeluarkan semua pakaian hingga lemari itu kosong, lalu menarik sebuah kotak kecil berwarna hitam dan merah, terbuat dari kayu jati yang sudah usang. Dari dalam kotak itu, ia mengambil sebuah gelang kecil yang terbuat dari akar bambu. Ngabehi mengambil jimat yang bernama gelang akar wulung atau yang biasa disebut oleh orang sekarang dengan nama gelang akar bambu petuk. Jimat ini sangat dipercaya sebagai pelindung dari kejahatan iblis. Dahulunya gelang ini dibuat oleh leluhurnya yang bernama Kiai Rongah. Gelang inilah yang dipakai oleh kakek Ngabehi sewaktu mengalahkan Mbok Sukem di masa hidupnya. Gelang yang memiliki ciri keunikan dua ruas saling berdempet ini dipasang di lengannya, di antara bahu dan siku. Sambil memasang gelang itu, ia terus berdoa. Mulutnya komat kamit melafalkan doa mantra. Bu, apapun yang terjadi, keributan apapun yang kamu dengar jangan sampai kamu membuka selimutmu. Tetap di dalam selimut sampai aku sendiri yang membukanya. Ucapnya dengan sangat tegas memastikan agar istrinya tidak melanggar perintah darinya. Sang istri yang mendengar ucapan sang suami mengangguk cepat. Meski berlinangan air mata karena benar-benar menahan takut. Situasi malam itu benar-benar sangat kacau. Usai mengingatkan istrinya, Ngabehi pun segera keluar dari kamar, mengunci pintu kamar istrinya rapat-rapat dari luar. Ia tahu, malam ini bukan hanya nyawa keluarganya yang menjadi taruhannya, tetapi seluruh desa. Ia berdiri sejenak di depan pintu rumah, mendengarkan suara-suara dari luar. Angin membawa bisikan mengerikan. Gonggongan anjing yang menggema terdengar semakin nyaring. Ia mengencangkan ikatan tali di pintu depan, memastikan tidak ada yang bisa masuk. Di kejauhan, suara-suara gemuruh dari arah pohon beringin mulai terdengar lagi. Langkah kaki raksasa menggema, diselingi dengan suara erangan yang tak bisa dijelaskan. Ngabehi memegang tongkat kayu ukiran mantra dengan sangat erat. Bahkan saking eratnya ia sengaja mengikat tangannya dengan tongkat kayunya agar tidak terlepas dari tangannya. Meskipun dirinya dilindungi oleh jimat serta senjata milik leluhurnya, tetap saja hatinya berdebar keras. Sebagai manusia biasa ia tetap memiliki rasa takut yang luar biasa. Ya Gusti, lindungilah kami. Sementara itu, Siem membawa Tarmo ke tengah hutan lenyap dan hilang begitu saja. Pohon beringin yang selama ini dikeramatkan agar tidak didekati oleh siapapun terlihat masih menyimpan bau asap. Sosok bayangan besar itu meskipun sudah tidak ada lagi di sana, namun tetap bersemayamnya masihlah tetap terlihat angker. Ngabehi masih ingat betul,
Ia menyaksikan sendiri bagaimana asap hitam terlihat dua mata merah yang menyala. "Kula sampun ngasta punapa ingkang panjenengan suwun," ucapnya mengatakan jika dia telah membawakan apa yang sudah diminta. Suara Siem serak. Wajahnya penuh dengan air mata namun aura seram di matanya tetap tidak menghilang. Sosok makhluk yang terlihat dan berada di balik pohon besar di tengah hutan Semeru itu tertawa kecil. Suara tawanya seperti gemuruh yang membuat bumi seolah bergetar. "Leres, nanging punika namung wiwitan. Badhe wonten langkung kathah nyawa saking turunanipun Kiai Rongah ingkang kedah panjenengan pasrahaken dhateng kawula, supados kawula saged dados langgeng malih." Suara yang berbicara dengan Siem itu mengatakan, apa yang dilakukan oleh Siem merupakan sebuah permulaan. Ia meminta ada lebih banyak lagi nyawa dari keturunan Kiai Rongah yang harus diserahkan padanya agar dia bisa lagi menjadi abadi. "Lajeng, kados pundi kalihan putra ingkang kula bekta punika?" "Tarmo tidak mati. Hanya saja ia tidak bisa berbuat apa-apa. Anak itu kehilangan jiwanya dan hanya bisa diam dan bernafas saja. Pasrahaken dhateng kawula. Kawula badhe nedha lar punika. Pasangaken lar punika wonten ing watu. Wujud kawula ingkang sanes badhe rawuh kangge nedha piyambakipun." Siem mendengarkan perintah suara itu yang menyuruh agar Siem menaruh tubuh itu di atas batu, sebab wujudnya yang lain akan datang memakannya. Siem pun menyeret Tarmo ke atas batu yang dimaksud. Tidak lama kemudian datang 3 ekor anjing hitam datang dengan warna hitam yang pekat dalam mengaum mendekati Tarmo lalu memakan dengan sangat beringas. Ngabehi melangkahkan kakinya mendekati pohon beringin tua itu. Tatapan matanya tajam. Langkah kakinya yang dilapisi alas atau sandal kayu itu menghujam tanah meninggalkan jejak yang dalam di permukaan tanah yang basah. Lelaki yang merupakan pemimpin desa itu menatap pekat ke arah pohon beringin tua, seperti sedang mencari sesuatu yang tak bisa oleh mata. Ngabehi ingin memastikan apakah jiwa Sukem yang dikurung dalam pohon beringin masih ada ataukah sudah bangkit dan pindah ke tempat lainnya. "Punapa kowe taksi ing riki, Sukem?" tanyanya pelan. Suaranya berat menggema dalam sunyi. Akan tetapi tak ada jawaban apapun. Bahkan angin yang biasanya berbisik pun seakan enggan bergerak. Kondisi malam itu benar-benar sepi dan dipenuhi dengan kehampaan. Tanda ini seakan mengartikan jika Sukem telah membebaskan diri. Sukem telah pergi pindah ke tempat lain, membawa serta murka dendam serta tujuan yang mengerikan. Mata Ngabehi pun tertuju pada sesuatu yang teronggok di bawah pohon. Sebuah kepala seorang tanpa tubuh. Perlahan lelaki itu mendekat. Ia menunduk dan mengangkat kepala itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Wajahnya pucat pasi ketika menyadari siapa pemilik kepala itu. "Tarmo," bisiknya lirih penuh kengerian. Kepala itu adalah milik Tarmo yang tadi suaranya terdengar berteriak sebelum lenyap dibawa oleh Siem. Lampu-lampu obor yang menjadi penerangan setiap rumah warga desa yang tadinya dipadamkan kini mulai dinyalakan lagi satu persatu. Suara berderit dari pintu-pintu yang dibuka mulai terdengar. Warga yang sebelumnya bersembunyi di dalam rumah mulai keluar dengan was-was. Mereka keluar dari rumah sebab melihat Ngabehi berani berjalan mendekati pohon beringin tua itu seorang diri. Warga yang pingsan karena ketakutan dibangunkan dan dibopong ke tempat aman. Namun situasi serta suasana mencekam belum berakhir sirna sepenuhnya. "Raden Ngabehi," sapa seorang laki-laki yang membawa obor kecil di tangannya. Ngabehi pun menoleh ke arah sumber suara itu. Ia tahu yang memanggilnya itu adalah Wiran, carik setia yang menjadi tangan kanannya. "Wiran, kabarkan dan kumpulkan semua warga desa malam ini di Pendapa, balai desa. Bawa istri dan anak-anakmu juga ke sana," perintahnya dengan nada tegas. "Putra-putri kita harus dilindungi. Embo Sukem sudah bangkit kembali. Ia akan mengambil apa yang ia anggap miliknya." "Enggeh, Raden Ngabehi. Saya akan menyampaikan kepada semua warga.
Jawab Wiran cepat. Ia menyegerakan diri berbalik hendak melaksanakan perintah itu. Namun, belum sempat Wiran melangkah jauh, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara jeritan histeris yang menakutkan. "Putraku!" Jeritan pilu seorang wanita menggema di seluruh desa. Tidak hanya satu, suara tangisan lain menyusul, bersahut-sahutan dari berbagai arah, dari setiap rumah yang ada. "Ada apa?" tanya para lelaki yang rata-rata sedang berjaga di luar rumah. Mereka semua panik, bergegas kembali masuk ke rumah masing-masing untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan anak dan istri mereka. Saat semua laki-laki tiba di rumah, alangkah betapa terkejutnya mereka sampai-sampai darah dalam tubuh seakan membeku. Kini anak-anak mereka semua kini sudah tidak bernyawa. Tubuh-tubuh kecil itu tergeletak kaku, wajah mereka pucat, mata melotot. Seakan sebelum mati mereka sedang menahan ketakutan yang amat luar biasa. Terdapat banyak tanda aneh yaitu bintik-bintik merah pada wajah anak-anak. Banyak tangis yang pecah serta ratapan kesedihan memenuhi sudut malam di seluruh desa. Ada lebih dari 48 anak, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya ditemukan meninggal dengan cara yang sama. Dan anehnya mereka mati dalam dekapan ibunya sendiri yang melindungi semua anak-anak di dalam selimut. Ngabehi yang baru saja tiba di pendapa langsung bertanya kepada Wiran yang berdiri di depannya, menangis terseduh-seduh. "Ada apa, Wiran?" tanyanya, meskipun hatinya sudah dipenuhi firasat buruk. Semua anak-anak kita, Raden, mereka mati," jawab Wiran suara terisak sambil mengusap air mata. "Putri kecil saya, yang baru 8 bulan juga." Suaranya patah. Ngabehi terdiam. Mulutnya mengatup rapat. Ia menutup rapat matanya. Tidak bisa menyembunyikan rasa sedih serta sakit hatinya melihat semua warganya harus kehilangan putra dan putri mereka. Pendapa desa Watu Lamat pada malam itu benar-benar penuh dengan mayat anak-anak serta isak tangis haru. Di atas lantai kayu pendapa yang dingin, tubuh-tubuh kecil anak-anak disusun berjajar. Rencananya anak-anak itu akan dimakamkan secara bersamaan. Setiap anak-anak meninggal dengan ciri yang sama, yaitu dengan kondisi mata yang melotot. Agama Kapitayan dan keyakinan orang Jawa kuno. Dalam agama Kapitayan, sebuah keyakinan tua yang diyakini sebagai agama pertama di tanah Jawa, terdapat ritual khusus yang dilakukan setiap kali ada seseorang yang meninggal dunia. Orang yang wafat tidak langsung dimakamkan tetapi dimandikan dan dibersihkan dahulu, setelah itu tubuh mereka akan diberikan wewangian melalui bau dupa. Setelah itu jenazah akan didoakan oleh para kerabat dan sesepuh desa. Keyakinan ini bersandar pada pemahaman bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan sebuah perjalanan menuju alam yang lebih tinggi dan lebih baik. Jiwa dianggap tidak mati, tetapi berpindah ke dimensi lain yang tidak terlihat oleh mata duniawi. Agama Kapitayan menjadi fondasi kepercayaan asli Nusantara jauh sebelum Hindu, Buddha, atau keyakinan lainnya masuk ke tanah Jawa. Uniknya, agama ini tidak mengenal penyembahan terhadap dewa-dewi sebagaimana yang ada dalam Hindu-Buddha, dan juga tidak bercampur dengan unsur kejawen yang muncul belakangan. Dalam Kapitayan, Tuhan yang mereka sembah bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan, diidentifikasi, apalagi diwujudkan dalam bentuk patung atau gambar. Mereka menyebut Tuhan dengan nama Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya adalah konsep ketuhanan yang unik dan mendalam. Dalam bahasa Jawa kuno, Sang Hyang berarti Tuhan, sedangkan Taya bermakna tidak ada atau tidak terlihat. Sang Hyang Taya diartikan sebagai Tuhan yang tanpa bentuk, tanpa wujud, dan tanpa rupa, namun keberadaannya mutlak ada. Tuhan ini adalah zat yang maha besar,
tidak bisa dipersepsikan dengan panca indera manusia. Konsep ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah esa, tidak dapat dibandingkan dengan apapun dan berada di luar jangkauan logika manusia. Agama Kapitayan juga memiliki tempat ibadah yang sederhana. Mereka tidak membangun candi, pura atau bangunan megah lainnya. Tempat ibadah mereka ditandai dengan batu besar atau pohon raksasa. Batu atau pohon ini bukanlah objek yang disembah, melainkan sekadar penanda bahwa lokasi tersebut adalah tempat sakral untuk beribadah. Batu dan pohon besar dianggap sebagai perantara, pengingat bahwa manusia harus mengarahkan hati dan pikirannya kepada Sang Hyang Taya saat berdoa dan bermeditasi. Ajaran Kapitayan yang berlandaskan keesaan Tuhan memiliki kemiripan konsep dengan keyakinan agama Islam. Meskipun berbeda dalam bentuk ritual dan penyebutan, inti dari ajarannya adalah pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat dilihat, dibayangkan ataupun diwujudkan dalam bentuk apapun. Sebagai agama asli orang Jawa, Kapitayan mengajarkan kesederhanaan, kedalaman spiritual, dan penghormatan kepada alam semesta sebagai ciptaan Sang Hyang Taya. Agama ini adalah warisan yang hampir dilupakan oleh sejarawan kita. Konsep spiritual agama yang mencerminkan wajah asli agama pertama orang Jawa.